Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini saya Wahyu Sujati. Saya selaku dosen program studi sarjana teknik sipil di Universitas Trisakti. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan mata kuliah rekayasa irigasi. Mata kuliah ini diberikan untuk mahasiswa teknik sipil pada semester 6. Saya selaku dosen pengampu mata kuliah rekayasa irigasi dan di sini saya akan mengajarkan kepada mahasiswa saya terkait dengan rencana pembelajaran semester dalam satu semester terkait dengan materi, terus bobot dan penilaian, dan juga capaian pembelajaran usahaan maupun capaian pembelajaran mata kuliahnya. Baik, terima kasih. Akan kami lanjutkan pada sesi pengajaran. Terima kasih. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pada siang hari ini saya akan mengajar terkait dengan mata kuliah rekayasa irigasi, ya. Jadi sebelum kuliah dimulai, itu kita akan menjelaskan apa terkait dengan rencana pembelajaran semester dalam satu semester ini, ya. Jadi berikut adalah rencana pembelajaran dalam satu semester. Jadi mata kuliahnya adalah rekayasa irigasi dengan beban SKS-nya adalah 3 SKS dan sifat mata kuliah ini adalah wajib. Dan mata kuliah ini memiliki prasyarat yaitu mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika serta hidrologi. Dan adapun terkait dengan ini deskripsi mata kuliah ini adalah kaitannya dengan pengenalan umum permasalahan dan solusi daerah irigasi yang meliputi kapasitas saluran irigasi, dimensi dan saluran irigasi, dan jaringan irigasinya. Ya. Dan dalam mata kuliah ini juga terdapat capaian pembelajaran. Capaian pembelajarannya itu ada terkait dengan memiliki kemampuan merancang solusi untuk sistem, komponen atau proses teknik sipil yang kompleks untuk memenuhi kebutuhan dengan mempertimbangkan keselamatan, kesehatan ekonomi, sumber daya lokal, dan lingkungan. Dalam setiap mata kuliah juga ada capaian pembelajarannya. Nah, di mata kuliah irigasi ini capaian pembelajarannya adalah ada 2 poin, yaitu mahasiswa mampu menjelaskan dasar-dasar perencanaan sistem jaringan irigasi, dan yang kedua adalah mahasiswa mampu merancang sistem jaringan irigasi. Jadi 2 CPMK ini, capaian pembelajaran ini dalam satu semester itu kalian harus bisa lulus, ya. Nah, dari 2 CPMK dan 1 capaian pembelajaran ini dibagi ke dalam 16 pertemuan, ya. Jadi pertemuan sesi pertama sampai sesi ke minggu ke-16. Nah, untuk sesi yang pertama itu kaitannya dengan definisi perkembangan daerah irigasi, yang kedua terkait dengan fungsi dan komponen jaringan irigasi, dan yang ke-3 dan 4 itu kita belajar terkait dengan peta irigasi dan bangunan irigasinya, yang ke-4 terkait dengan bangunan utama mulai bendung, ya. Terus yang ke-5 itu membahas terkait dengan bagaimana cara merencanakan atau mendesain daerah irigasi, ya. Dan yang ke-6 yaitu terkait dengan bagaimana cara menghitung kebutuhan air irigasi yang ada di lapangan. Dan yang ke-7 masih sama, melanjutkan kebutuhan air irigasi. Untuk pertemuan 8 itu UTS, 9 itu merencanakan layout jaringan irigasi, dan yang 10 dan 11 menghitung kapasitas saluran, dimensi, dan debitnya. Baru di pertemuan ke-13 14 saya akan mengajarkan terkait dengan menghitung elevasi muka air saluran pada irigasi, baik itu saluran sekunder, primer, dan tersier, dan juga mercu bendung, ya. Dan yang terakhir langsung di ujian akhir semester. Nah, untuk bobot penilaian, ya, bobot penilaiannya dalam rekayasa irigasi ini adalah 35% itu adalah tugas besar, ya. 35%-nya UTS dan 30%-nya UAS.
Jadi komponen terbesar itu adalah tugas besar dan UTS. Kalau UAS hanya 30%. Ya. Oke, dari penjelasan RPS ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ditanyakan untuk RPS? Belum, Pak. Cukup ya? Oke, baik. Saya akan untuk buku referensinya yang kalian perlu ambil adalah referensi dari buku KP ya, buku kriteria perencanaan jaringan irigasi. Itu ada KP 1 sampai KP 9. Cuman yang perlu kalian pelajari di mata kuliah ini cukup KP 1 sampai KP 4 ya, itu sudah mewakili apa yang kalian bisa pahami, karena ini adalah buku yang wajib dikuasai oleh ahli irigasi. Jadi semuanya bersumber dari buku ini. Adapun buku-buku penunjang yang lain boleh, banyak terkait dengan buku yang keluaran PU maupun dari penulis-penulis akademisi terkait dengan irigasi ya, silakan kalian pelajari, karena saya materi-materi juga kebanyakan dari buku KP ya, atau buku kriteria perencanaan irigasi. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan ke materi yang lain? Ada pertanyaan enggak? Belum ada. Oke, baik, pada hari ini saya jelaskan terkait dengan perencanaan layout jaringan irigasi, yang ini akan jadi tugas besar kalian ya, bahwa di setiap daerah irigasi itu wajib kita mendesain atau merencanakan sebuah layout jaringan irigasi ya. Kalau kita bicara layout berarti secara sistem keseluruhan itu harus terbaca di dalam satu layout tersebut ya. Nah, di sini ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui. Yang pertama adalah adanya peta ikhtisar. Peta ikhtisar itu apa? Peta ikhtisar itu adalah peta yang memuat gambar secara keseluruhan dalam suatu jaringan, satu daerah irigasi, itu memuat seluruh informasi yang ada dalam peta ikhtisar. Itu adalah adanya bangunan utama, ya, apakah itu bendung, apakah itu bendungan, itu ada semua. Terus adanya jaringan dan trase saluran irigasi ya, jadi semua jaringan dan trasenya baik itu sekunder, primer, tersier, bahkan saluran pembuang itu terbaca di peta ikhtisar ini ya. Terus yang ketiga pasti dimensinya akan lebih kecil, pasti itu sudah konsep irigasi. Karena namanya saluran irigasi, airnya itu akan dibagi ya, dibagi ke primer ke sekunder, dari sekunder ke tersier, dari tersier ke kuarter ya. Jadi semuanya harus dapat air ya. Beda halnya kalau saluran pembuang. Kalau saluran pembuang itu harus semakin besar semakin ke hilir ya kan. Dia semakin di hulunya kecil, semakin ke hilir dia besar, karena mungkin dia akan ada pertemuan beberapa pembuangan jadi satu saluran pembuang. Itu bedanya ya. Oke, sampai sini ada yang tanyakan nggak? Saya mau menanya, Pak. Ya, oke, Gel. Ya, kalau misalkan jaringan irigasi itu, kalau misalkan kontur tanah itu dia lebih tinggi itu daripada sumber air itu, Pak. Dan apakah akan ada kayak alternatif lain kah, atau biar bisa petak irigasi itu biar bisa diairi oleh si sumber air tersebut tuh, Pak? Oke. Jadi ini pertanyaannya berarti sawahnya lebih tinggi daripada airnya. Iya, Pak. Ya. Oke. Bagus ini pertanyaannya. Sawah lebih tinggi daripada airnya. Nah, kalau ada kasus seperti itu, ya, kita ada beberapa alternatif ya. Yang pertama, berarti kita harus cari titik pengambilan airnya yang lebih tinggi. Misalnya ini sumber air ya, kita mau bikin bendung di elevasi plus 16.
ya. Nah, sawahnya itu ada di sini. Ini misalnya ini elevasi plus 17 lah, ya kan? Kan nggak mungkin ini bendungnya ngair ke sini kan? Iya Pak. Nggak mungkin kan? Nah, yang pertama seperti halnya di Bendung Pamarayan. Bendung Pamarayan itu kalau kalian naik bis kemarin, posisinya dia yang sebelah kanan aliran, dia dapat air dari bendung secara gravitasi yang sebelah kanan. Oke. Ini arah alirannya ke sana lah, ya. Ini secara gravitasi dia langsung bisa masuk ke sawah. Nah, yang sebelah kirinya dia kan lebih tinggi, nggak mungkin gravitasi, ya kan? Nah, akhirnya pakai apa coba? Pompa. Jadi dari saluran yang primer ini dia pompa ke sini. Itu terjadi di Pamarayan, di Bendung Pamarayan. Kalian ngamati nggak waktu naik bis, ya, sebelah kanan itu saluran gede kan, saluran irigasi, ya. Nah, sebelah kirinya dia lebih tinggi. Ada pemukiman yang padat. Sebelah kiri pemukiman, sebelah kanan salurannya, ya. Nah, di tengah pemukiman itu ada sawah, terus habis itu pemukiman sawah lagi, ya. Nah, sawahnya itu ngambilnya airnya pakai pompa, tapi tetap ngambil dari Bendung Pamarayan, saluran primernya, seperti itu. Tapi di bagian situ itu ada penampungan air lagi atau langsung diairin langsung dari Nggak saluran ada, itu? nggak ada. Jadi langsung dari sungai, bukan sungai, saluran primer, ya, dia dipompa langsung masuk ke sawah. Ada. Nah, yang sawah di sinilah dia baru mengaliri secara gravitasi. Nah, persis kayak yang gambar yang sebelumnya ini tadi. Biru. Nah, persis kayak gini. Jadi dari sungai, dari saluran primer dia pompa masuk ke sawah. Nah, karena sawahnya terasiring, air yang ini masuk ke sawah berikutnya yang lebih rendah. Akhirnya ini ketergantungan nih, sawah yang ini berdasarkan sawah yang atas. Kalau misalnya ini satu kepemilikan lahan, satu orang, it's okay, nggak masalah. Tapi kalau udah beda orang, petak orang, ada 5 petak, punya 5 orang, ya pasti berantem ntar ini. Ya gitu. Makanya ini masih yang konvensional. Ini tidak disarankan saat ini, ya. Oke, gitu ya, Rigel ya. Baik Pak. Atau mungkin cara kedua bisa pakai air tanah. Jadi dari sini kita bikin pompa sumur dalam. Misalnya di sini ada sumur bisa dibor 10 meter, dalam 10 meter kita bor ketemu air. Nah, itu itu juga buat air irigasi, tapi enggak semua air itu cocok untuk tanaman padi, ya. Kalau air payo itu pasti akan mati untuk padi, ya. Itu ada unsur haranya berapa, kadar airnya berapa, ya. Tidak semua bisa cocok untuk padi, seperti itu, ya. Oke, ada pertanyaan lagi nggak? Izin bertanya, Pak, dalam proyek irigasi berskala besar, apakah petak ikhtisar juga digunakan oleh pemangku kebijakan untuk perizinan atau pembebasan lahan? Ada proyek irigasi besar, gimana? Apakah petak ikhtisar juga digunakan oleh pemangku kebijakan untuk perizinan atau pembebasan lahan? Oke, jadi kaitannya dengan peta ikhtisar ya. Oke, kaitannya dengan apakah peta ikhtisar ini untuk proyek irigasi skala besar, ini kebijakannya harus ada. Saya jawab iya. Semua proyek irigasi ya itu wajib ada peta ikhtisar. Ini ibaratnya kita nggak perlu turun ke lapangan sebagai engineer ya. Kita sudah tahu situasi dari peta ini, ya. Karena peta ini sudah jelas informasinya berapa
desa, nama desanya apa, luasannya berapa, semua bangunannya ada, itu bisa terbaca di peta ikhtisar ini. Jadi saya misalnya sebagai ahli irigasi, insinyur gitu ya, saya nggak perlu survei sampai semuanya gitu ya. Saya perlu hanya untuk membaca peta ikhtisar ini, saya udah bisa tahu, oh ini airnya harus ke sini, sekira berapa debit yang harus saya aliri. Itu berdasarkan hanya peta ini, ya. Karena ini semuanya sudah bisa termuat informasinya jelas, ya. Dan ini kalau nggak ada peta ini, dari pihak pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum tidak mungkin bisa melanjutkan pekerjaan desain ataupun layout irigasi ke depannya. Karena untuk Kementerian PU meng-ACC sebuah pekerjaan desain atau rehabilitasi irigasi, itu wajib ada peta ikhtisar. Wajib. Ya. Jadi ini adalah hal yang wajib. Nah, untuk mendapatkan peta ikhtisar ini, kita harus menerjunkan orang ahli topografi, ya, ahli topografi yang dia pakai total station, nembak jarak, elevasi, kemiringan, sampai ketemu kontur tanah, ya, berapa ketinggian tanahnya, berapa ketinggian salurannya, berapa dasar salurannya, sampai kalau ada sungai ya disurvei sungainya. Ya, jadi kayak gitu, ya. Saya ada contoh peta ikhtisar, tapi kayaknya di cat, kelihatan nggak nih? Nah, ini contoh peta ikhtisar, cuman saya nggak menampilkan secara lengkap legendanya ya. Jadi kalau saya zoom, posisi bendungnya itu ada di sini dia. Ya, ini. Jadi ini sungai, yang ini sungai, ya. Posisi bendungnya ada di sini dia. Ini bendung, dia mengairi, ada intake. Kalau ini sungai, arah alirannya ke sini, berarti ini intake-nya sebelah kanan apa kiri? Intake bendung. Kanan, ya. Berarti intake bendungnya kanan. Jadi dia hanya ada satu saluran primer sebelah kanan. Nah, ini masuk ke saluran primer, ya, kantong lumpur dulu, terus primer, ya. Nah, bayangkan ini jaringan saluran primernya sepanjang ini nih. Ini panjang sekali ini ya. Ini saya ambil waktu itu di lokasinya di Papua, proyek ini, ya. Nih. Jadi waktu itu saya mendesain sebuah daerah irigasi kurang lebih luasnya 3.500 hektar, ya. Nah, dari gambar ini saya sudah tahu bahwa untuk mendesain sebuah jaringan irigasi, ya, saya bisa ngecek berapa luasannya ini. Dari luasan berarti saya bisa menghitung apa coba? Debit, betul, ya. Jadi dan saya bisa ngairi air misalnya dari ini sekunder ya. Kalau ini primer berarti ini apa namanya ini? Nah, sekunder, betul. Ini primernya ini ya. Ini primer sini. Stop di sini. Nah, kalau ini primer berarti yang ini apa nih? Nah, ini sekunder, ini sekunder, ini sekunder. Nah, yang tersier yang mana? Ya, berarti yang petak-petak ini ya. Petak-petak ini adalah tersier, ya. Nah, di sini udah bisa kebaca semua ini berapa luasannya, berapa debitnya, terus arah alirannya kemana, itu bisa kebaca semua ini. Nah, jadi seperti, nah ini juga ada desa. Yang warna merah-merah kayak gini, yang tidak ada petak-petak tersier, ini berarti desa dia ya. Persis sama kayak tugas besar kalian ya. Ini ada kayak gini, ini berarti desa, ini juga desa, ini desa. Jangan bikin trase saluran, baik itu primer, sekunder, tersier,
salurannya nabrak desa, nggak boleh, ya. Misalnya di sini ada petak tersier nih, di sini ada juga ya. Kalian tabrakin aja di sini, itu nggak boleh, ya. Ini juga ada desa di sini nih ya, di tengah-tengah ini ada desa nih. Ini ada petak tersier, di sini juga ada petak tersier, ini petak tersier. Kalian bablasin ke sini salurannya, itu nggak boleh, ya. Itu nggak boleh. Jadi harus dia melewat muter, jangan motong desa, ya. Kan namanya desa berarti kan udah punya kepemilikan SHM-nya sah, ya. Jadi itu benar-benar harus dijaga, ya. Terus kalau misalnya ada kebun sawit juga ya, ada kebun sawit misalnya di sini, itu nggak boleh kalian bikin saluran tembus sawit, kelapa sawit. Karena kalau di daerah luar Jawa itu banyak sekali ditemukan yang dulunya itu adalah daerah irigasi sawah berubah jadi lahan sawit. Itu banyak di Sumatera, di Kalimantan, di Papua itu banyak, ya. Kenapa kok bisa berubah jadi sawit? Tahu nggak alasannya kenapa? Hah? Nah, betul, karena kekurangan air. Jadi ketika tahun 90-an air banyak, tahun 2000 ke atas, salurannya nggak pernah diperhatikan, bendungnya rusak, saluran irigasinya jebol. Akhirnya airnya nggak cukup masuk ke sawah. Akhirnya jadi lahan sawit. Ya. Nah, lahan sawit itu kalau misalnya dia masih milik warga, masih ilegal, bisa kita terabas untuk jadikan lahan irigasi atau sawah lagi. Tapi kalau misalnya dia masih sudah hak perusahaan sawit, itu biasanya akan terjadi konflik. Ya. Itu banyak terjadi di Papua, Kalimantan, Sumatera banyak, ya. Secara lahan harusnya bisa jadi sawah, tapi terbentur terkait dengan kepemilikan itu bisa jadi masalah. Jadi ini ya, ini contoh peta ikhtisar semua ada di sini. Terbaca jelas dan ini wajib di setiap proyek irigasi wajib ada ini. Pak, saya izin bertanya, Pak. Ya, boleh. Untuk menentukan atau mendesain saluran tersier dan pembuangan dalam tugas besar itu yang paling efisien, itu dilihat dari segi apa ya, Pak? Oke. Nah, untuk mendesain saluran Yang paling efisien. saluran pembuang maupun saluran pembawa ya. Iya. Pertanyaan bagus ya terkait dengan desain saluran yang efisien itu seperti apa. Ya. Jadi kaitannya dengan dimensi saluran itu kita ada dari bahannya kita mau mendesain pakai persegi, trapesium ataupun segitiga jarang ya. Irigasi hampir saya tidak pernah menemukan dia segitiga. Kalau lingkaran ada, kalau gorong-gorong. Kalau segitiga saya nggak pernah menemukan ya. Trapesium, persegi panjang. Nah, untuk salurannya bisa pakai galian tanah, batu kali atau beton. Tapi sekarang kebanyakan adalah beton. Kalau yang lama dia pakai batu kali, ya. Tapi kalau di tersier kebanyakan dia pakai galian tanah, ya. Tapi sekarang udah diwajibkan tersier pun harus pakai beton. Karena apa? Karena untuk mudah perawatannya. Kalau pakai galian tanah dia gampang longsor, kena air sedikit hujan longsor. Kasihan petani bikin galian lagi ya. Nah, bagaimana untuk mendesain dari sebuah dimensi saluran ya. Nah, kaitannya itu adalah terkait dengan kemiringan sebenarnya ya. Jadi kalau misalnya ada suatu daerah irigasi yang curam, apa ini?
Oke, ini misalnya dia loh. Ya, jadi ini termasuk kontur, ini tanah ya, kontur tanah ya. Kontur tanah. Nah, kontur tanah ini termasuk curam. Kalau misalnya ini adalah plus 16, ini plus 14. Nah, ini jaraknya misalnya hanya 100 meter lah. Ini termasuk curam ya. Jadi kalau kita mendesain sebuah saluran, ya, misalnya ini adalah saluran. Oke, ini 1, 2, 3. Nah, saya mau mendesain sebuah saluran itu persis trapesium seperti ini, ya. Ini ada, saya kasih simbol 1, 2, 3, ya. Mana yang galian, mana yang timbunan. Nomor berapa yang galian? Hah? Oke. Nomor 2 ini galian ya. Oke. Berarti nomor 1 dan 3 timbunan. Oke. Nah, kalau mau bicara efisien, ya, antara galian dan timbunan ini itu harus sama. Jadi kalau misalnya galiannya ini nanti ketemulah 2 kubik, ya, timbunannya juga harus 2 kubik. Karena kalau misalnya kalian menggali 2 kubik, itu gampang, tinggal nimbun di sini, tinggal nimbun di sini. Itu efisien. Bayangkan kalau misalnya kalian galinya ya 10 kubik, timbunannya cuma 1 kubik. Galiannya ini akan kalian buang kemana? Akan kalian manfaatkan kemana? Ya. Jadi bikin desain yang efisien antara galian dan timbunan harus sama. Karena kalau misalnya ini jelas lah kalian bikin galian aja sampai 2 meter, di sini cuma segini desainnya. Pasti galiannya akan lebih banyak daripada timbunannya. Kalian buang galian butuh ongkos kan? Butuh transportasi juga kan? Nah, itu nggak efisien. Makanya sebaik mungkin itu adalah galian dan timbunannya sama.